Desa Tamuku Jawa. Hari ini saya selaku pimpinan sekolah akan melakukan diseminasi dari budaya positif. Ya. Diseminasi budaya positif ini melalui pendekatan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kenapa ini dilakukan? Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai guru itu harusnya seperti apa. Selain itu juga kita harus bisa melakukan suatu tindakan yang betul-betul bisa menyelesaikan setiap kejadian atau kasus yang ada di lembaga kita ini melalui segitiga restitusi. Jadi kalau kita berpikir tentang segitiga restitusi, berarti kita melihat bagaimana kita memecahkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita secara khusus yang berpihak pada murid seperti itu ya. Next. Nah, kita lihat dulu kira-kira kalau kita berpikir tentang pendidikan, ya, pendidikan yang dimaksudkan itu seperti apa sebenarnya ya? Jadi di sini kita melihat dari salah satu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu tokoh pendidikan. Di sini dia mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara menciptakan kemerdekaan bagi murid melalui disiplin positif. Kenapa kata kuncinya disiplin positif? Jadi di sini nanti kita bisa menentukan kira-kira seperti apa yang kita lakukan sebagai guru. Posisi kita di sini dalam penerapan disiplin positif itu seperti apa? Jika kita melihat dari 5 posisi kontrol guru. Tapi sebelum lanjut ke situ, kita kembali melihat di sini dari pendidikan tadi itu menekankan pada disiplin positif. Next. Kita refleksi dulu. Di sini saya mau menggali dari Bapak Ibu, refleksi ya. Segala sesuatu itu harus refleksi dari dalam diri kita. Di sini kita berpikir yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, ya. Terus yang kedua, sebagai seorang pendidik, itu saya sebagai pemimpin pembelajaran, kita sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin satuan pendidikan, bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita selama ini atau di lingkungan tempat tinggal kita selama ini. Dan yang ketiga, apa hubungan menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, kita renung dan kita bisa menjawab sebentar. Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin positif ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Sekarang saya mau menggali dari Bapak Ibu, kita refleksi Bapak Ibu. Kita kalau berpikir kata disiplin positif, kata disiplin saja ini kita sudah berpikir bahwa disiplin ini sepertinya membuat kita tidak nyaman. Ya. Kenapa membuat kita tidak kita masih ada kesibukan lain, tapi karena kita sudah berada pada kesepakatan atau disiplin sekolah kita, aturan sekolah kita, terpaksa kita harus meninggalkan kesibukan kita sendiri karena ada aturan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya meminta 1 atau 2 orang kita refleksi. Kira-kira dari 4 pertanyaan ini, yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Jadi seperti itu. Saya minta mungkin salah satunya dari Ibu Guru dan satunya Bapak Guru. Ya, saya minta dari Pak Guru dulu. Salah satunya. Siapa yang bisa? Bapak Guru? Pak Teo, silakan. Kita refleksi, kita renungkan ini. Keadaannya? Kita refleksi. Atau Ibu Guru duluan, Ibu Vera, silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, baik. Berbicara tentang apa sih pentingnya
menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Jadi bagi saya ini sesuatu hal yang baik yang kita tanamkan kepada peserta didik. Iya, jadi ketika kebiasaan ini kita terapkan kepada peserta didik kita, otomatis yang tercipta adalah suasana lingkungan belajar yang baik. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu karena seperti apapun situasinya bahwa suasana positif di sekolah itu sangat penting ya menurut Ibu Vera, karena bisa terciptanya lingkungan sekolah yang baik. Jadi seperti itu. Itu dari yang mewakili Ibu Guru. Terus dari Bapak Guru, Pak Chen silakan. Baik, terima kasih. Saya singkati dengan pertanyaan nomor 1, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bagi saya, dengan kita menciptakan suasana positif dalam kehidupan rumah tangga atau lingkungan, itu hal yang membuat kita itu sehat. Karena dengan kita berpikir positif, baik untuk diri kita maupun lingkungan, maka kita tetap nyaman. Bahkan dengan gembira kita melaksanakan atau mengaktivitaskan hal-hal lain di hari itu. Itu yang bagian nomor 1. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Pertama, dari saya itu tidak menutupi jawaban dari teman-teman lain. Kalau misalnya dalam mendidik peserta didik, tentu segala hal yang kita pikirkan, entah itu dalam persoalan pribadi, itu ditanggalkan di tengah jalan sebelum masuk dalam kelas. Maka dengan itu kita bisa menjalani KBM itu dengan positif dan tentu hal yang baru dan lebih semangat lagi oleh siswa untuk mendengar kita, karena kita membawa materi itu dengan penuh rasa kegembiraan. Dalam hal ini tentu tidak mengalami masalah pribadi. Terus yang keempat, apa hubungannya menciptakan suasana positif dengan progres pembelajaran yang berpihak pada murid? Pertama, jawaban nomor 3 itu, kalau dari saya, dengan menciptakan suasana positif itu hal yang memudahkan untuk kita bisa mentransformasikan ilmu kita kepada siswa. Lalu yang keempat, bagaimana penerapan disiplin positif saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila ada, yang perlu diperbaiki. Dari saya, kalau saya amati selama ini, belum mencapai 50% dalam hal positif. Baik dari kehadiran di sekolah, kemudian mengisi dalam segala hal yang berkaitan tiket apa dan lain-lain sebagainya. Intinya belum mencapai 40% dari saya. Oke, baik, luar biasa sekali ya, sudah 2 orang yang mewakili. Jadi refleksi kita kayaknya sudah mewakili ya kita semua, karena di sini tentu saja seperti apa yang dikatakan oleh kedua yang mewakili kita dalam refleksi, bahwa suasana positif itu memang kadang membuat tidak nyaman, tapi kalau memang kita betul-betul orang yang ingin melaksanakan suatu kegiatan dengan rasa nyaman, pasti kita akan menerapkan suasana positif yang kita yakini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sekedar refleksi, dan mari kita lihat di sini Bapak Ibu, kita bermain ya, bermain supaya kita mengetahui sebentar kira-kira kita itu seperti apa. Nah, di sini let's play. Tugas Anda di
walaupun dengan rayon-rayon ataupun Bapak Ibu tetap menggenggamnya atau seperti apa? Silakan. Ini hanya sekedar permainan supaya bisa refleksi. Silakan Pak Teo. Bisanya teman mengganggu sebelah untuk memberikan uang, menggelitik dan lain sebagainya, merayu dan berbagai cara supaya Pak Teo itu membuka kepala Anda. Kira-kira Pak Teo seperti apa ya dengan tangan itu? Apakah terbuka atau masih tetap mengepal? Oh, Pak Dami, silakan. Baik, bagi saya kepala itu perlu kita buka supaya teman-teman bisa tahu ataupun anak-anak tahu apa isi di dalam. Biar kita bisa membagi kepada mereka ini yang saya perlu ini kasih kepada kamu. Oke, baik, luar biasa. Membayangkan bahwa di dalam kepala itu ada benda berharga untuk kelangsungan hidup Bapak Ibu. Ya, silakan, itu dari Pak Dame. Perlu membuka. Yang lain lagi. Ya, Pak Chen. Baik, terima kasih. Tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Pak Dame tadi. Mungkin kalian disampaikan oleh Pak Dame itu merujuk kepada sebuah cara mentransferkan ilmunya kepada siswa, kemudian kolaborasi dengan teman-teman guru. Dari saya secara pribadi kembali kepada pikiran. Kalau memang dalam hal genggam itu tadi bahwa hal-hal yang berguna bagi orang lain, maka jangan berat untuk melepaskan landasi. Tetapi kalau hal itu yang membuat orang lain itu tidak nyaman, notabene dalam hal ini mungkin itu adalah hal yang paling privasi bagi seseorang, kepalkan itu dengan baik dan jangan diketahui banyak orang. Itu dari saya. Jadi tetap menggenggam. Tetap menggenggam. Berarti yang bisa mengontrolnya siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Oke, itu dari Pak Chen. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Saya sependapat dengan apa yang dari Pak Chen. Bagi saya juga, saya tetap mengepal apabila itu hal yang privasi. Yang contoh kecil, kita di sini kita tidak boleh menelanjangkan perasaan atau mungkin situasi apa saja yang bagian dari kekurangan dari kita semua kepada atau di depan siswa. Itu bagi saya. Maka hal yang privasi itu saya terus mengepal. Hal yang mulia atau hal yang istimewa itu adalah perasaan kita sebagai guru. Kita tidak bisa menelanjangkan satu sama lain di hadapan siswa. Agar nantinya kita tidak bisa diremehkan oleh siswa. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah ada lagi? Pak Iren, coba. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama sebelum saya memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan atau permainan ini, kita kembali pertamanya ke topik dulu karena ini bagian pendidikan. Saya sepaham dengan Pak Dame karena jadi menurut saya mengarahkan ke mentransformasikan kita punya ilmu kepada semua orang atau kepada siswa. Karena dalam pertanyaan ini terkadang ada pertanyaan yang menggugah atau menggoda kita. Jadi artinya ini topiknya tentang pendidikan, tentang disiplin positif. Yang artinya kalau misalnya kita selalu menggenggam tangan kita, berarti kita tidak pernah membuka untuk memberikan informasi kepada siapa-siapa terkait dengan bekal hidup kita. Oke, baik, terima kasih. Sekian. Oke, baik. Ada lagi Ibu Vera Salian mengacung-acungkan. Silakan. Iya, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dame dengan Pak Irin tadi. Jadi melihat dari topiknya tadi bahwa disiplin positif. Iya, jadi artinya apa? Ketika itu ada dalam diri kita, tentu kita harus berbagi kepada orang lain. Iya, jadi bagaimana bisa tercipta suasana lingkungan sekolah yang nyaman kalau misalnya di dalam diri kita ada hal yang positif yang perlu kita bagikan, lalu kita tertutup, maka tidak jadi tidak tercipta itu disiplin positif yang dimaksud. Ya, sekian dari saya. Oke, baik, sudah ada dua-duanya seimbang ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada 3 yang terbuka. Jadi Bapak Ibu, benar seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman kita 5 orang ini, bahwa di sini memang benar kalau kita berbicara tentang transformasi pendidikan, tapi di sini kita kembali kepada posisi kontrol. Ya.
posisi kontrol, bahwa bagaimana kita melakukan sesuatu hal disiplin positif pada diri kita. Jadi sekarang saya mau bertanya kembali kepada Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita ini siapa? Ya, diri sendiri toh. Jadi kalau misalnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, berarti apapun situasinya, dengan apapun yang terjadi di sekitar kita, ya, masa kalau dirayu orang, ayo kita ke sana, padahal di sana itu tidak bagus toh, nah, kita ke sana, masa kita harus membuka. Tapi karena ini adalah berbicara tentang disiplin positif terkait dengan 5 kontrol guru, posisi kontrol guru, maka secara pribadi kalau kita berbicara tentang posisi kontrol, berarti yang mengontrol diri kita tadi itu siapa? Diri sendiri. Jadi itu kepala tangan itu tetap. Bila mana kita sudah mengetahui bahwa itu akan kita buka, saat itu baru kita buka. Jangan pada saat orang membujuk, jangan pada saat orang merayu, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Suatu saat itu akan dibuka, tapi bukan karena bujukan, bukan karena rayuan, bukan karena diberi uang, tapi berdasarkan kontrol diri kita bahwa saatnya saya harus buka hari ini, karena ini sangat berharga bagi saya. Itu
senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Itu sebagai teman. Saya berteman dengan Pak itu aman sampai kan begitu. Nah sekarang kita lanjut next yang berikut. Pemantau. Nah kalau posisi pemantau itu, nah seperti itu kalimat-kalimat yang harus diungkapkan. Peraturannya apa? Dari guru. Kamu tahu tidak peraturannya apa di sini? Kan begitu toh pemantau. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu tuh konsekuensinya kalau guru. Nah, itu kan pemantau ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu di bawahnya hasilnya. Oke, baik. Nah, hasilnya kalau pemantau itu sebenarnya mereka akan dipantau terus begitu dari Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut adalah posisi manajer. Jadi apa yang kita yakini kembali ke peraturan atau keyakinan sekolah begitu. Bisa dibaca ini Bapak Ibu. Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaliknya tulus, sebaiknya tulus, tidak perlu marah dan lain sebagainya, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, terus kaca pinggang itu tidak perlu dan lain sebagainya itu. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, posisi yang paling mana yang sebaiknya yang kita pilih sebagai seorang guru untuk mengatasi kasus ini? Silakan, Ibu Vera. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah digambarkan tadi, saya memilih itu lebih ke posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu. Jadi kita beri plus dulu kepada Ibu Vera yang sudah merespon. Jadi posisi yang sebaiknya ya, kita sebagai guru harus pada posisi sebagai manajer. Itu pernyataan-pernyataan ya. Nah, tadi Bapak Ibu kita ingat ya, ada 5 posisi kontrol guru, tapi yang diterapkan itu Bapak Ibu sendiri bisa melihat tadi bahwa yang paling baik cara-caranya itu ada pada posisi guru sebagai manajer. Kamu sebagai pemukul nanti anak-anak takut, tidak ada yang mau datang ke sekolah ke sini. Kita tunjuk-tunjuk, cakar pinggang, melotot dan lain-lain, bully-bully verbal yang dengan kata-kata kasar itu. Nah, itu anak-anak pasti takut ya. Jadi buat anak-anak itu menyenangkan, itulah suasana positif. Nah, bagaimana tadi dengan kasus-kasus misalnya ada restitusi atau penyelesaiannya ya? Kita melihat ada segitiga restitusi, itu penyelesaian kasus yang paling bagus dilakukan ya, Bapak Ibu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, pertama menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, habis itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada poin-poin di dalam itu ya. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Next, Pak Iren, kita lihat di situ. Nah, menstabilkan identitas yang pertama, di sini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya itu kalimat-kalimatnya ya, kalimat-kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kalimat awalnya ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat itu akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Coba saja. Anak-anak ini kan banyak kan kalau dilihat dari kebutuhan dasar itu ada kebutuhan kasih sayang ya, kebutuhan kasih sayang itu ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, solusi untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini sangat bagus kita lakukan ya. Nah, yang kedua Pak Iren tadi menstabilkan identitas. Next, validasi tindakan yang salah ya. Validasi tindakan salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada ini kalimat-kalimat yang harus kita lontarkan ke anak-anak. Dan ini menurut teori kontrol. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jangan selalu berpikir negatif dengan suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Pasti ada hal baik di balik itu. Nah, seperti apa kalimat-kalimat dan kita memvalidasi atau kebutuhan mereka itu. Jadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita validasi dia tuh. Terus kamu pastinya punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi nanti tidak boleh. Woi, kenapa kamu melakukan? Jangan tunjuk-tunjuk, jangan cakap pinggang, jangan bentak-bentak. Nah, ini penyelesaian kasus yang paling bagus. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kan ada alasan-alasan tertentu dari mereka melakukan sesuatu. Kita tanya baik-baik. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, jangan langsung menghakimi mereka dengan kesalahan itu. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Ya, jadi kita memvalidasi lagi ke mereka. Kita tanya lagi ke mereka. Jangan langsung kita seolah-olah benar semua. Itu maksudnya tadi di sini ya. Oke, next Pak Iren. Next. Menanyakan keyakinan. Oke, itu yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita sudah melakukan validasi tadi tindakan itu, kita tanya keyakinan ya. Keyakinan di sini menyangkut kesepakatan yang ada di sekolah kita ini atau di kelas. Itu peraturan ya. Jadi di sini kita melihat. Jadi kalau teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kembali ke peraturan atau keyakinan kita di lembaga ini. Ada tahapnya, bagus sekali ini Bapak Ibu diterapkan ya. Ini ke depan kita bisa melihat lagi supaya jangan mengatasi kasus anak itu. Coba lakukan ini. Nah di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Di sini maksudnya begini Bapak Ibu. Tahu tuh keyakinan kelas kita, peraturan kelas kita di sini seperti apa? Itu terakhirnya menanyakan keyakinan. Terus apa bayang kita tentang kelasnya? Menurut kamu, kira-kira kamu membayangkan kelas yang baik itu seperti apa? Itu yang saya harus tanyakan ya. Kelas ideal itu seperti apa? Sekolah ideal pasti ada dari mereka. Kalau mereka sudah berbuat salah, kita tanya, kalau menurut kamu yang kamu lakukan ini cocok tidak kalau kelas kita ini dijadikan kelas ideal? Pasti dia jawabnya tidak, betul. Pasti dia menginginkan kelas ideal, maka dia pasti akan merubah dirinya. Jadi seperti itu ya. Nah di sini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Jadi kebanyakan anak akan menyatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Makanya kita keyakinan kelas di kelas itu dibuat bersama anak-anak. Kesepakatan atau disiplin kita di sekolah juga dibuat bersama guru-guru, bukan kepala sekolah saja atau bukan guru saja, tapi dibuat bersama. Jadi Bapak Ibu, enak sekali kalau kita mempelajari 5 posisi kontrol guru ini dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah kita Bapak Ibu ya, supaya jangan ada lagi nanti misalnya ya, begitu terlambat anak-anak sudah mulai menunjuk begitu seperti itu kan tidak. Oke baik, next Pak Iren. Di sini kita melihat kasus. Saya kasih satu contoh kasus. Namanya acak saja ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Dia sudah menjelaskan. Next, Pak Iren.
Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Next. Renung baik itu kasus, itu pasti sering terjadi di sini. Nah, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Itu dari Sabrina. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu seringnya atau tidak pernah toh? Tidak pernah. Oke, baik. Next Pak Iren. Nah, kita lihat di sini. Dalam kasus itu, sikap posisi kontrol apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Siapa yang bisa? Ada 5 posisi kontrol. Pak Teo. Baik, yang pertama Pak, kalau dilihat dari beberapa tawaran di dalam atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, mungkin saya gambaran secara umum saja sikap Pak Lukman memang pertama terlalu otoriter. Terus kenapa begitu? Sebagai seorang, kalau dilihat dari manajer, dalam kata manajer itu, maka di sana pasti ada tawaran, karena ada aturan itu pasti di sana juga ada pelanggaran. Maka alternatifnya ada tawaran. Tawarannya ketika siswa dia sudah melakukan pelanggaran, maka kita harus ada kata dispensasi. Dispensasi kalau kesalahan pertama kita harus menawarkan dispensasi, maka kalau berikutnya barangkali bisa harus rubah, harus ikut aturan. Saya yakin itu salah satu cara supaya jangan sampai siswa tersebut secara perasaan akan terluka dari pihak kelembagaan pada umumnya, baik dari situasi lingkungan sekolahnya pada umumnya, terus dari segi perasaan. Mungkin itu yang harus kita buat. Yang ditanyakan di sini kan ada 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ya, kan? Sampai pada manajer tadi itu. Dari sini 5 posisi kontrol ini, Pak Lukman ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Manajer atau penghukum atau pembuat merasa bersalah? Penghukum, ya. Jadi seperti yang disajikan, karena dilihat dari kalimat-kalimatnya tadi itu, nah, maka di situ kita lihat bahwa Pak Lukman posisinya sebagai penghukum. Semoga saja di antara kita ini tidak pernah yang jadi penghukum kepada siswa, ya. Karena kedepannya itu kita harus menjadi guru sebagai manajer, ya. Nah, yang berikut pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, itu dia tanya ya. Tadi kan sudah kita ketahui dia sebagai posisi penghukum. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Mungkin kata dispensasi. Dispensasi. Oke, baik. Pak C. Menurut saya Pak, hal yang dibuatkan oleh Pak Lukman, kalau Pertanyaan-pertanyaan apa? Ya, Pertanyaannya. pertanyaannya, Sabrina, apakah kamu tidak tahu aturan sekolah? Oke, itu satunya. Oke, posisi manajer. Bisa tahu sedikit. Bisa, silakan. Itu kalau dari segi manajer dalam hal 5 posisi kontrol guru. Tetapi kembali pada prinsip peraturan. Peraturan itu ada untuk mengatur yang akan diatur. Itu kalau bahasa hukumnya memang seperti itu. Lalu
kalau guru seperti Pak Lukman itu sudah membuat demikian kepada siswa, maka dalam diri siswa itu sudah tidak ada menunjukkan bahwa dia adalah siswa yang belajar yang merdeka. Terus merdeka bagi siswa itu apa? Lalu Pak Lukman juga mau katakan, Sabrina, apakah kamu tidak tahu peraturan sekolah? Itu memang sepertinya bahasa supaya adanya keakraban antara siswa dan guru. Dalam hal ini siswa ini tidak ada rasa minder dengan gurunya. Tapi hal yang saya mau juga, pertama, kontrol diri dari seorang guru itu lebih mengedepankan. Saya rasa itu masukan untuk Pak Lukman. Oke, masukan untuk Pak Lukman berarti sudah menjawab ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita seperti seorang manajer dalam hal ini, tentu kita tahu tadi posisi manajer itu yang seperti apa ya. Jangan sampai nanti anak-anak merasa tertekan. Jadi benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Chen ya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak tidak gugup, ya, tidak takut, ya. Jadi Sabrina, kenapa kamu hari ini terlambat? Atau Sabrina, kenapa kamu memakai warna sepatu di luar warna hitam? Kan itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi kan tidak mungkin seorang manajer dengan, woi, kenapa kau memakai sepatu warna hitam? Tidak mungkin. Ya. Jadi ada intonasi-intonasi yang mungkin penting kita harus perbaiki bersama. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Pak Chen dan Pak Teo yang sudah memberikan jawaban. Nah, pertanyaan yang berikut, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jadi nilai kebajikan itu kan ada nilai-nilai, banyak nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua. Ada disiplin, ada kebersamaan, ada dan lain. Semua itu ada pada profil pelajar Pancasila itu ada semua di situ. Ya. Nah, kira-kira kalau dalam kasus ini tadi, nilai kebajikan apa yang ingin ditujukan oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang paling pertama itu apa? Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjawab? Yang paling pertama, Sabrina ini saja yang tidak memakai sepatu warna hitam ini. Yang paling pertama nilai kebajikannya itu apa? Kebersamaan. Kebersamaan, Bapak Ibu. Ya, itu nilai kebajikan. Jadi kali itu harus sama-sama. Misalnya hari ini kita harus bernaik pakai kain buka, karena ada yang bermain, tapi ada kebersamaan. Dan itu ada nilai kebajikan. Nah, di situ bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kira-kira seperti apa? Supaya dia jangan sebagai penghukum. Oke, kita lihat bersama. Kita lihat next, Pak Iren jawaban di situ. Pak Iren. Ya. Kasus satu tadi itu posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Di mana kita tahu bahwa dia penghukum? Ada indikator kalimat yang tertera di situ. Pak Lukman tidak mau tahu alasan Sabrina salah memakai. Dia tidak mau tahu. Itu penghukum. Terus dia menggunakan nada keras dan menghardik. Ya, menghukum Sabrina dan tidak boleh memakai sepatu seharian. Itu sudah melanggar 3 pasal. Ya. Jadi pertanyaan itu tadi nomor. Terus next parent yang pertanyaan nomor 2. Terus di sini bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pasti dia, apakah kamu mengetahui kesalahanmu hari ini? Itu sudah membuat anak nyaman. Ya. Yang kedua, apakah kamu mengetahui warna sepatu yang harus dikenakan hari ini? Itu pertanyaan-pertanyaan. Ini Bapak Ibu ke depan ya Bapak Ibu supaya kita bisa ini. Terus kamu terlambat dan salah warna sepatu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi itu sudah ada pada validasi tindakan. Ini sudah memuat pada solusi 3 restitusi tadi ya. Segitiga restitusi. Nah, hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang diharapkan dari kita semua dalam ini adalah untuk kita bisa ke depan melakukan satu tindakan. Nah, yang ketiga, nilai kebajikan dituju, yaitu ada kedisiplinan, komitmen, dan kebersamaan. Kalau stimulus respon tadi itu kita melihat dia tidak memakai warna sepatu, itu pasti langsung, oh dia tidak memiliki nilai kebersamaan. Teori kontrolnya kembali
kembali kepada bagaimana untuk kedisiplinan dan komitmen awal. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, langkah yang diambil bisa bila kita pada Pak Lukman mengajak Pak Lukman merefleksi kembali lalu berdiskusi tentang tindakan yang diambil dalam masalah Sabrina. Ini kita sebagai temannya Pak Lukman ya, jadi kita mengajak dia. Jadi seperti itu. Misalnya besok lusa kita melihat teman kita guru di sini posisi penghukum, nanti dari asing, jangan begitu, begini, itu ya Bapak Ibu ya. Supaya suasana sekolah kita enak ya. Jadi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tapi di penghujung kegiatan ini kita refleksi sejenak ya. Refleksi itu saya menggunakan 4P, ada peristiwa, ada perasaan, terus pelajaran apa, terus perubahan apa ke depan ya. Ya. Di sini peristiwa apa yang Anda dapatkan, yang rasakan pada saat diseminasi ini, itu maksudnya ya. Yang mau refleksi satu orang mewakili silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya secara pribadi mau merefleksikan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru. Di dalamnya tentu mengharapkan supaya siswa itu bisa disapa atau ditegur dengan secara halus, maka mereka berubah. Saya rasa ini memang bukan berarti kita tidak mau juga. Kata orang, menyelam sambil minum air, sekalipun selangkah kita tetap berjalan. Pertama, kita mau terapkan seperti apa yang dialami oleh Pak Lukman dan Sabrina itu tadi. Itu mungkin di kota besar, karena di mana di kota besar itu pintu pagarnya hanya satu sama masuknya. Tapi kalau kita di sini Pak, ada gerbang tikus, ada gerbang babi hutan. Nah, itu yang mungkin bagaimana cara kedepannya kita, apakah kita harus pagar keliling ini supaya arahkan satu pada satu jalur siswa masuknya supaya mudah kontrol. Hari apa? Terutama tadi disiplin masuknya, disiplin waktu lah. Itu dari saya. Baik, ada lagi yang di sini ada refleksi kegiatan peristiwa apa hari ini yang kita rasakan, terus bagaimana perasaan kita di sini saat melakukan diseminasi ini bersama. Jadi terus apa pelajaran dari yang kita sudah lakukan ini hari ini? Ya, ada 4 refleksi 4P ya. Yang pertama peristiwa. Yang kedua perasaan Bapak Ibu ya, ketika kita sudah masuk dalam ruang ini kira-kira perasaannya bagaimana, ketika sudah mendengarkan ini perasaan bagaimana, terus pelajaran apa yang didapatkan pada hari ini, dan tindak lanjut ke depannya itu seperti apa supaya ada perubahan. Kan itu maksudnya, itu yang dimasukkan refleksi. Mungkin ada lagi satu yang mewakili. Kalau saya tanya begini, setelah melakukan kegiatan, saat melakukan kegiatan ini bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang Senang, bahagia, atau tidak senang, atau ada yang mungkin serupa dengan bahagia lah bagi saya pribadi. Pertama, dengan pengalaman Pak Lukman tadi yang mungkin membuat saya lebih mawas diri dalam hal menangani kasus serupa dengan itu. Lalu yang kedua, kembali ke peraturan itu. Kalau memang peraturan itu dibuat, lalu siapa lagi yang melanggar aturan itu? Terus apakah di balik aturan itu tidak ada dispensasi seperti yang disampaikan oleh Pak Teo atau bagaimana? Kira-kira ke depannya apakah kita dengan habis mengatakan adek jangan buru-buru datang sekolahnya ya, bangun pagi jam 5 supaya mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak zaman sekarang Pak, kemudian dari sumber latar belakang yang berbeda. Ada keluarganya yang membina anaknya itu dengan kata-kata majas, apalagi yang lain. Tetapi ada yang dengan menggunakan kayu. Bangun. Istilahnya masih zaman ABRI. Maka kira-kira bagaimana cara kita supaya kita bisa dengan memakai satu metode untuk bisa menindaklanjut dalam hal bisa menegakkan disiplin waktu. Untuk di sini lembaga kita kira-kira seperti apa menurut teman-teman. Oke, baik, karena ini tadi refleksi, tapi ini sudah menjauh dari refleksi lagi. Kita kembali ke depan lagi dengan materi ya. Berarti kembali lagi nanti kita mengulang ke depan itu. Jadi baik Pak Chen, metode yang kita lakukan kembali kita kontrol supaya kita bisa ditiru dan diguru. Ya Pak ya.
kontrol tadi itu keren sekali dan luar biasa sekali kalau diterapkan ya. Genggam tangan itu bila mana dibuka pada saat pasien bisa mengontrol dirinya baru dia buka. Bisa dibuka ya. Jadi sudah bisa. Berarti solusinya sudah bisa ya. Bukan karena ada jalan tikus di sana ke sana kemari, kan kita ada kesepakatan. Kalau di pasien di kelas nanti ada kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas pembelajaran agama pasien punya. Kalau anak-anak sudah buat kesepakatan bersama, pasti mereka ada perasaan malu sendiri. Karena mereka yang membuat, mereka yang melanggar. Jadi genggam itu bila mana dibuka, suruh juga mereka menggenggam dulu kesepakatan itu supaya nanti bisa dilihat bersama kita ya. Oke. Nah, di sini karena kita merefleksi kegiatan hari ini, berarti saya mau tanyakan tadi dari refleksi ini kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berada dalam ruang ini dan melakukan diseminasi tentang budaya positif melalui metode 5 posisi kontrol guru dan segitiga responsi tadi itu, kira-kira Bapak Ibu yang ketiga sudah ya, pelajaran apa yang didapat pada kegiatan setelah melakukan kegiatan ini, ketika apa yang didapat pelajarannya? Pak Iren. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama yang saya dapat pada kegiatan ini, karena dalam kegiatan ini benar-benar sebuah tuntutan kepada kita atau kepada Bapak Ibu guru untuk membentuk karakter siswa itu dijauhkan dari segala tindakan kekerasan. Dan kemudian upaya tindak lanjutnya, bagaimana kita menciptakan suasana yang positif demi membentuk karakter anak-anak dan juga demi menciptakan pembelajaran efektif di sekolah. Itu yang saya terima. Luar biasa sekali ya. Oke, berarti kita di sini pelajaran tadi yang Pak Iren dapatkan adalah bagaimana Pak Iren sendiri bisa menciptakan suasana positif melalui 5 posisi kontrol guru dan segitiga distribusi. Jadi Bapak Ibu, kalau memang demikian, kira-kira tindak lanjut ke depannya untuk satu perubahan itu seperti apa? Saya mau ingin dengar suara dari Ibu Oli dulu. Ke depannya itu seperti apa? Karena sudah mendapat ini diseminasi. Diseminasi ini kan implementasi ya. Mungkin bicara tentang magni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya, tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perubahan ke depan, kita saling bekerja sama saja antara guru, bagaimana kita bisa merubah proses pembelajaran bagi siswa yang lebih kondusif, aman, dan terkontrol. Terima kasih. Luar biasa. Keren. Baik Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dari beberapa orang yang sudah membuat refleksi, kembali kita katakan terapkan disiplin positif ya, melalui budaya-budaya positif yang ada dengan metode 5 posisi kontrol guru dengan segitiga restitusi. Genggamlah tangan itu sampai kapan Bapak Ibu bisa mengontrol diri sendiri, saat itu baru Bapak Ibu buka. Jadi terima kasih karena kegiatan diseminasi ini sangat penting bagi kita, sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita semua satu lembaga ini SMPN Satamuku Jawa untuk berkolaborasi bersama supaya suasana positif di sekolah ini bisa diterapkan dengan baik sehingga membuat lingkungan sekolah kondusif dan nyaman, tidak ada kekerasan ataupun hal-hal lain yang membawa kita ke suatu hal yang tidak baik ya, sehingga pembelajaran kita itu berpusat pada murid. Jadi sekian saja diseminasi ini, sampai jumpa kali berikut.